Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Pada kesempatan kita malam ini, kita akan membahas tentang sebuah isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelum itu, alangkah baiknya kita sama-sama memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Rubiah. Instansi saya yaitu Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Bisa dilanjut? Baik, perkenalkan nama saya Kamarudin dari instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Ya, perkenalkan saya Tiksan Parapak. Saya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sahbandi. Saya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara. Baik, perkenalkan, nama saya Tri Putri Suci Ramdhani dari instansi UPTD KPH Nunukan. Baik, perkenalkan, nama saya Purnama Tri Setiani Asih dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Anindra dari Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara. Oke, perkenalkan, nama saya Valvin Juliansyah Pemonan. Saya berasal dari instansi UPTD KPH. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutisat. Jabatan saya penyuluh kehutanan instansi UPTD KPH. Baik, perkenalkan nama saya Michael Samleling. Saya dari instansi UPTD KPH Malinau. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kita menuju ke isu, baiknya kita pahami dulu mengenai apa itu smart government. Dari teman-teman, ada yang bisa membantu apa sih smart government itu? Saya akan menjelaskan sedikit. Oke, baik, Mbak. Jadi menurut pendapat saya, dan setelah dari apa yang saya baca, smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus meningkatkan kualitas kinerja birokrasinya melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi tujuannya ialah mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang cerdas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Gitu. Oke, baik, teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan? Mungkin saya, Mbak, menambahkan sedikit. Jadi smart governance itu menurut saya yaitu pemerintahan yang transparan, informatif dan responsif. Terus pelayanannya, perizinannya sangat cepat dan bebas pungli. Terima kasih. Jadi pada intinya smart governance itu adalah penerapan konsep digitalisasi atau penerapan teknologi dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik secara sistem yang pelayanannya dan juga dari segi fasilitas. Baik, di sini sesuai dengan kesepakatan kita, isu yang akan kita ambil adalah smart city. Jadi bisa dimulai dari penjelasan smart city. Teman, ada yang bisa menjelaskan? Baik. Oke, baik, silakan, Mas. di sini saya akan menjelaskan sedikit. Smart City atau kota pintar, yaitu suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Oke, silakan teman-teman, ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, saya, Mbak. Oke, silakan Mas. Saya menambahkan.
Ya, Smart City juga merupakan wilayah kota yang telah terintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Sekian, Mbak. Oke, baik. Dari pengertian dari Smart City, ada teman-teman yang bisa mencontohkan yang penerapan Smart City di Indonesia. Silahkan. Baik, terima kasih pesertanya dari moderator. Di sini saya akan memberikan contoh. Di sini, kira-kira saat ini sudah ada 8 kota yang sudah menerapkan Smart City. Jakarta, Semarang, Denpasar, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Banyuwangi, dan Bandung. Umumnya, Smart City memiliki fungsi smart economy, smart life, smart living, smart people, smart mobility, dan smart governance. Melihat kandungan tersebut, kita bisa sebutkan beberapa dimensi. Contohnya, smart economy melalui pengurangan pembayaran melalui bentuk tunai dan menggunakan pembayaran. Smart mobility melalui aplikasi seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Susi. Teman-teman yang lain, ada yang bisa menambahkan? Saya, Mbak. Oke, baik. Silakan, Mas Arief. Ya, contoh penerapan Smart City bisa kita lihat seperti Kota Semarang. Ya, Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam penerapannya, Kota Semarang menyediakan berbagai fasilitas yang ada di dalam website tersebut, seperti smart governance, smart branding, dan smart environment. Kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dalam website tersebut. Dan juga kita dapat memberi aduan kepada pemerintah daerah tersebut. Sekian. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita menutup diskusi ini, dari semua yang telah dilaksanakan, itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dari semua konsep atau program yang dijalankan pemerintah, di mana antara teknologi dengan konsep dan manusianya. Silahkan jika ada teman-teman yang bisa menyampaikan kekurangan dan kelebihannya. Saya, Mbak. Oke, dipersilakan Mas Mikel. Oke, untuk kelebihannya itu sendiri, Smart City yang pertama membuat keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Strategi analisis data yang dirancang dengan baik memberi pejabat kota kemampuan untuk mengakses dan menganalisis sejumlah besar data dan memperoleh informasi yang bermakna dan berguna. Ketika sebuah kota dapat memantau metrik yang diinginkan secara real time, tingkat layanan meningkat dengan cepat. Ini merupakan salah satu keuntungan Smart City yang terbaik. Kemudian, komunitas yang lebih aman. Kota pintar atau Smart City adalah kota yang lebih aman, memanfaatkan kemajuan teknologi, dan mencari kemitraan swasta atau publik, membantu mengurangi aktivitas kriminal. Kemudian, teknologi seperti pengenalan plat nomor, detektor penembakan, kemudian pusat kejahatan yang terhubung. Generasi berikutnya dari sistem telepon darurat 911 dan kamera badan memberikan keuntungan kepada otoritas polisi saat mereka bekerja. Sekian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang menambahkan untuk kelebihan dari Smart City? Oke, di sini mungkin saya bisa menambahkan untuk silakan, kelebihannya. Alvin. Di sini ada 2 kelebihan yang saya dapatkan. Yang pertama, layanan transportasi yang lebih baik, di mana sistem smart transportasi terkoneksi memiliki salah satu potensi terbesar untuk meningkatkan efisiensi secara drastis di seluruh kota. Dari manajemen lalu lintas yang lebih baik, hingga kemampuan untuk melacak lokasi bus dan kereta api. Teknologi pintar memungkinkan kota untuk melayani warganya dengan baik, meskipun populasinya sering tumbuh dengan cepat. Kemudian untuk yang kedua sendiri, kelebihannya peluang pembangunan ekonomi baru, di mana investasi di kota pintar memainkan peran yang semakin penting dalam meningkatkan daya saing kota regional dan global untuk menarik penduduk dan bisnis baru. Selain itu, dengan menyediakan platform
data terbuka dengan akses ke informasi kota, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat melalui analisis data dari teknologi terintegritas kota pintar. Mungkin itu saja kelebihan yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya ada dari teman-teman yang bisa menambahkan. Baik, dari saya Mbak. Dipersilakan Mas Kamaru. Terkait masalah kekurangan, perlu kita antisipasi. Yang pertama itu masalah segi sosialnya, di mana manusia akan malas untuk beraktivitas, dan yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial itu akan pudar. Kemudian dari segi psikologisnya, persaingan aplikasi yang sangat tinggi menyebabkan individu itu akan stres, dan yang kedua, banyaknya lapangan kerja yang tergantikan oleh digitalisasi menyebabkan pengangguran yang tinggi. Mungkin saya bisa menambahkan kekurangan dari Bapak Kamarudin. Oke, silakan Mas Rut. Ya, yang pertama, karena sistem menggunakan aplikasi, jadi keamanan selalu harus diupdate. Jika tidak, data bisa dibobol sama orang yang tidak bertanggung jawab. Yang berikutnya, masih banyaknya masyarakat yang belum bisa mengikuti perubahan smart city. Yang ketiga, mungkin akan tidak ada lagi privasi karena pergerakan bisa diketahui oleh orang-orang karena sedikit-sedikit menggunakan lock screen wajah. Mungkin saran dari saya, jika diterapkan di kota yang baru, harus dilakukan survei serta sosialisasi pada masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita sudah selesai diskusi pada hari ini. Pada intinya bahwa untuk membangun smart government dan smart city membutuhkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Terima kasih semua. Semoga hari ini kita bisa menerapkan sebagai ASN yang berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.